Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana bi'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, sahabat-sahabat MK pagi semua, kita bisa berjumpa kembali dalam acara yang diamanahkan Allah kepada kita semua untuk sama-sama mengkaji bagaimana Allah menitipkan tubuh kita ini dengan sebaik-baiknya penciptaan, sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya pemeliharaan, sebaik-baiknya perkembangan atau pembangunan ataupun pergantian berbagai macam onderdil kita ya yang rusak. Alhamdulillah. Kan kita tidak tahu menau ya, ketika kemarin kita melaksanakan ibadah saum, betapa banyak perbaikan-perbaikan yang telah Allah curahkan kepada saluran pencernaan kita. Termasuk nih, Allah memperbaiki juga berbagai macam kerusakan yang ada di pembuluh darah ya. Dok, kenapa pembuluh darah itu penting? Ya, jadi pembuluh darah itu, ibu bapak, sahabat-sahabat MK pagi semua, adalah jalan. Jalan ibaratnya jalan raya, kalau di kita itu ya, atau mungkin di daerah tertentu ibaratnya sungai. Ya, beberapa saudara-saudara kita mungkin di Kalimantan, transportasi utama adalah sungai. Nah, ibaratnya jalan. Bayangkan andai kata jalannya rusak, ya, atau jalannya misalnya terhambat, atau jalannya misalnya terputus. Bayangkan betapa mungkin penduduk yang ada di daerah tersebut bisa terisolir ya, bahkan bisa menyebabkan kelaparan dan berujung mungkin dengan kematian. Nah, ibu bapak sahabat MK pagi semua, lebaran kemarin nih, atau mungkin ada yang lebaran hari Jumat atau hari Sabtu, silakan. Biasanya lebaran itu identik dengan makanan-makanan yang banyak mengandung lemak, ya kan? Banyak mengandung kolesterol juga. Juga lebaran itu biasanya makanan makanan pedas juga hadir di sana ya. Dok, jadi gimana dong baiknya? Apakah nggak boleh makan daging? Kok kata siapa nggak boleh makan daging? Kita ada syariat kurban kok, ya. Kurban itu kan hewan. Bisa kambing, bisa juga unta, bisa juga sapi, di antaranya itu ya. Artinya apa? Artinya kita sangat diperbolehkan untuk mengkonsumsi protein yang berasal dari hewani. Karena kalau secara kita lihat dari segi ilmu gizi, memang protein itu kita perlukan. Baik itu protein nabati ya dari hewan-hewan, dari tumbuh-tumbuhan gitu ya. Juga protein hewani. Lemak juga sama. Ada lemak dari nabati, dari tumbuh-tumbuhan, dan lemak dari hewani, begitu ya. Nah, ketika kita berbicara masalah pembuluh darah, ini erat kaitannya nih dengan makanan, ya. Karena makanan yang dikonsumsi ini juga akan berdampak pada pembuluh darah. Contoh, ketika misalnya konsumsi kadar lemak, kolesterol, trigliserida, atau misal FLDL dan LDL yang berlebihan, maka akan ada risiko untuk terjadinya timbunan flak gitu ya, flak dalam pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah itu diibaratkan saluran pipa gitu ya, kalau makin banyak keraknya yang ada di dalam, makin menumpuk keraknya, maka otomatis ya aliran airnya pun akan berkurang. Mungkin nggak dok pembuluh darah itu tertutup? Sangat mungkin. Ya, sama seperti halnya misalnya saluran air. Ketika kotoran tersebut misalnya banyak melewati saluran tersebut, ketika misalnya tumpukan sampah itu nempel tuh di pipahnya tuh, di pipah paralonnya atau di pipah besinya, kemungkinan ada sumbatan. Ya, aneh kata yang tersumbatnya misalnya di daerah kaki atau di daerah kelingking, kemungkinan daerah kelingking itulah yang akan mengalami gangguan. Jadi ibu bapak semua, paling tidak ada 4 fungsi dari pembuluh darah. Ya, yang pertama untuk mengalirkan
berbagai macam zat yang ada di dalamnya berupa cairan darah. Cairan darah itu terdiri dari apa saja? Nah, cairan darah itu, Ibu Bapak, terdiri dari bagian padat dan bagian cair. Bagian padatnya juga ada bagian yang berupa sel atau benda-benda lain. Bagian cair juga ada plasma yang ada di sana, ya. Nah, bagian padatnya itu juga sama. Ada sel, kemudian ada benda-benda lain. Benda-benda lain diantaranya ada faktor sistem pertahanan tubuh, ada tentara-tentara tuh, ya, yang melalui pembuluh darah. Ada juga makanan-makanan, misalnya glukosa tuh. Glukosa itu masuk tuh di dalam darah untuk dianterin kemana? Ke daerah-daerah yang memerlukan, ke sel-sel yang memerlukan. Misalnya ada di paru-paru, paru-paru misalnya kota tertentu gitu ya. Ada paru-paru masuk di sana ke paru-paru. Di paru-paru itu berbagi-bagi lagi. Ada yang ke alveoli, ada ke jaringan penunjangnya, ada ke otot-otot di paru-paru dan lain sebagainya. Ya. Jadi fungsi pembuluh darah pertama adalah untuk mengalirkan darah. Fungsi pembuluh darah yang kedua adalah ikut serta dalam mengatur tekanan darah. Jadi ketika tekanan darah diperlukan misalnya untuk meningkat, maka pembuluh darah akan di bagian tertentu akan menyempit, di bagian lain mungkin akan melebar. Jadi fungsi untuk mengatur tekanan darah ini berkaitan dengan distribusi. Contohnya begini, andai kata orang banyak kehilangan darah, misalnya karena luka atau karena adanya kebocoran di pembuluh darah ya, misalnya pada wasir ataupun misalnya pada penyakit-penyakit lain, maka pembuluh darah ini akan mengatur daerah-daerah yang sekiranya bisa dikorbankan, pembuluh darah itu menyempit. Oh, gitu. Apa dok misalnya? Misalnya untuk di daerah jari, untuk daerah tangan, untuk di daerah-daerah pergerakan, itu pembuluh darahnya akan menyempit. Mengutamakan kemana? Mengutamakan aliran darah ke otak. Karena otak sebagai pengendali. Ya. Jadi fungsi pembuluh darah yang kedua mempunyai kontribusi juga untuk mengatur tekanan darah dan distribusi. Nah, fungsi pembuluh darah yang ketiga adalah pembuluh darah juga berperan dalam apa? Dalam sistem pertahanan. Ketika ada zat yang berbahaya ingin masuk ke jaringan begitu ya dari pembuluh darah juga mempunyai dinding-dinding yang tertutup rapih, ya. Tapi pembuluh darah juga berfungsi untuk sekaligus mengelola di mana tentara itu akan dikeluarkan. Contoh, misalnya ada infeksi seseorang, misalnya ketusuk paku, begitu ya, di sana ada bakteri. Maka pembuluh darah yang masuk ke kaki, misalnya tertusuknya di kaki, dia akan melebar ke sana. Supaya apa? Tentara-tentara banyak. Dan di daerah yang infeksi, pembuluh darah itu akan akan terbuka sel-selnya, begitu ya. Sehingga sistem pertahanan tubuh itu, tentara-tentara itu bisa keluar, lolos, begitu ya. Nah, fungsi pembuluh darah berikutnya adalah pembuluh darah juga berfungsi untuk kebugaran. Jadi ketika misalnya seseorang berlatih, misalnya lari, begitu ya, maka pembuluh darahnya itu akan dilatih untuk melebar dan menyempit sesuai dengan kebutuhan oksigen. Jadi ketika kebutuhan oksigen tinggi pada daerah tertentu, maka pembuluh darah itu melebar agar darah itu bisa masuk lebih banyak lagi dan mengirim oksigen serta makanan. Nah, itulah diantaranya. Nah, ibu bapak semua, sahabat-sahabat Engpi Pagi, kalau kita lihat dari data statistik ya banyak terkait penyakit dengan pembuluh darah ini. Kalau kita perhatikan dari waktu ke waktu, punten izin ya share screen-nya, kita coba lihat datanya. Kalau kita lihat perhatikan dari waktu ke waktu, ternyata penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah ini sama dari tahun ke tahun menyebabkan kematian tertinggi. Nih, kalau kita lihat dari statistiknya, Ibu Bapak semua ya. Nah, di sini ya.
Penyebab kematian tertinggi di sini adalah ischemic heart disease. Jadi penyempitan pembuluh darah yang ada di jantung. Ya, ini penyebab kematian tinggi tahun 2020. Kalau kita perhatikan juga, Ibu Bapak semua, dari tahun ke tahun ternyata ini aja. Saya mencoba mereview beberapa data statistik ya. Dari tahun 2019, bahkan 2016 barusan saya lihat datanya lagi. 2016, 2017, 2018 sampai tahun 2022 ya. 2021 nanti saya sampaikan datanya juga. Penyebab kematian tertinggi di dunia ini ternyata penyakit jantung. Yang kedua, penyakit penyakit stroke. Artinya Ibu Bapak semua, jantung dan pembuluh darah. Sekarang kita coba lihat ya, penyakit jantung dan penyakit stroke. Jadi ketika seseorang misalnya terjadi penyakit tertentu, terjadi pelebaran di pembuluh darah, kemudian pembuluh darahnya terjadi penyumbatan di dalam pembuluh darah, contoh pembuluh darah jantung, maka akan ada bagian tertentu dari otot jantung yang berkurang tuh. Berkurang suplai makanannya, nutrisinya, berkurang suplai oksigennya, berkurang juga mekanisme pembuangan sisa-sisa metabolisme. Akibatnya, sebagian otot jantung mengalami kelaparan. Setelah kelaparan, sangat memungkinkan sebagian dari otot jantung itu mengalami kematian. Itulah yang disebut dengan iskemia. Jadi, kematian otot-otot jantung infak ya, akibat berkurangnya suplai makanan dan suplai oksigen. Ya kan? Jadi, ketika terjadi sumbatan itu, dan sumbatan itu makin lama makin meluas, maka jantung itu tidak bisa menjalankan fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Jadi kalau nggak ada pompanya, bukan hanya jantung yang menderita, tapi otak nggak kekirim darah, paru-paru nggak kekirim darah, kemudian juga jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh seperti liver, ginjal, nggak kebagian darah. Karena apa? Nggak ada pompanya. Akibatnya kayak tadi sama tuh. Ketika makanan nggak dikirim, ketika oksigen nggak dikirim, akibatnya terjadi iskemia, hipoksia, terjadi kematian jaringan atau infak. Pada orang-orang tertentu mungkin Ibu Bapak pernah tahu ya, bagaimana pembuluh darah itu tersumbat. Ya, misalnya pada penyakit diabetes, gangguan pada kakinya tuh ya, pada kakinya. Pada kakinya pembuluh darahnya itu menjadi menyempit, pembuluh darah itu menjadi kaku, sehingga darah yang mengalir ke sana akan berkurang. Yang mengirim makanan berkurang, ngirim oksigen berkurang, akibatnya bagian tersebut bisa kelaparan ya, akibatnya jaringan itu bisa mati sehingga busuk gitulah istilahnya gitu. Nah, pada otak juga bisa terjadi Ibu Bapak semua. Ketika pembuluh darahnya itu misalnya terjadi sumbatan, akibat apa? Akibat timbunan dari lemak, yang terjadi adalah ya berkurangnya aliran darah kemana? Ke otak. Akibat berkurang darahnya ke otak, maka akan terjadi bagian otak yang mati. Ya, ketika bagian otak yang mati itu terjadi, maka akan ada gangguan. Di mana gangguannya? Gangguannya adalah di bagian otak sesuai dengan bagian otak yang mengurusnya mana. Ya, andai kata yang mengurusnya misalnya bagian kaki begitu ya, maka kemungkinan kaki itu akan tidak bisa digerakkan, akan lumpuh begitu ya. Ketika bagian otak yang terganggunya adalah bagian bicara, kemungkinan gangguan bicara. Jadi kalau otak itu tergantung dari bagian mana yang rusaknya dan bagian mana yang mengurus bagian tubuh tertentu, ya. Sehingga terjadi kerusakan, gejala-gejala tersebut
berdasarkan bagian-bagian otak yang terganggunya. Jadi itulah yang disebut serangan stroke, begitu ya. Jadi kalau stroke itu adalah serangan yang tiba-tiba atau mendadak, ya, sehingga bagian tertentu dari otak itu mengalami iskemia atau berkurangnya aliran darah. Nah, jadi penyakit pembuluh darah itu bukan hanya pada jantung Ibu Bapak semua, ya. Bisa juga pada otak, ya. Ini misalnya pembuluh darah di otak seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada sumbatan seperti ini, ya, maka akan terjadi pengurangan suplai darah ke bagian tertentu di otak. Dok, stroke juga bisa akibat lain? Bisa, yaitu akibat pecahnya pembuluh darah nih, seperti yang ini nih ya, yang paling atas. Pembuluh darahnya pecah sehingga ibaratnya saluran air pecah ke bagian hilirnya, tidak ke bagian air itu. Bisa juga karena sumbatan akibat hal-hal lain. Jadi Ibu Bapak semua, penyakit pembuluh darah itu ternyata bisa juga menyebabkan serangan jantung, bisa juga mengakibatkan serangan stroke, ya. Kalau serangan jantung akan berakibat pada ketidakmampuan jantung untuk memompa, ya. Kalau pada stroke berakibat pada kerusakan bagian otak tertentu yang mengakibatkan otak tersebut kehilangan fungsinya untuk mengatur bagian tubuh tertentu. Ya, ya. Nah, sekarang kita lihat sumbatan pada jantung ya. Sumbatan pada jantung juga sama. Demikian seperti yang telah saya sampaikan tadi ya. Sumbatan pada jantung. Misalnya seperti akibat tertimbunnya atau menumpuknya flak di dalam pembuluh darah. Seperti apa? Bisa menyebabkan penyempitan saja. Bisa juga menyebabkan sumbatan. Dok, bagaimana gejalanya penyempitan dengan sumbatan? Kalau misalnya penyempitan, biasanya rata-rata kalau sudah aktivitas tertentu, biasanya ada gejala. Karena kan kalau aktivitas, maka kebutuhan otot jantung juga meningkat. Kalau kebutuhan otot jantung meningkat, maka akan terjadi itu pelebaran pembuluh darah. Nah, kalau pada pembuluh darah yang terganggu seperti ini, bisa dilihat ya, pembuluh darahnya terganggu seperti ini, ada penyempitan karena plak di sini, maka harusnya melebar, tapi ini tidak bisa. Harusnya menambah suplai darah ke otot jantung, ini tidak bisa. Akibatnya ketika aktivitas tertentu ada rasa tidak nyaman di dada atau mungkin ada rasa nyeri di dada. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi timbunan-timbunan tersebutlah yang mengakibatkan gangguan dari aliran darah. Ya, bisa diikuti ya. Nah, kalau kita lihat data, Ibu Bapak semua, ini dari tahun ke tahun hampir sama ternyata ya. Kalau kita lihat data, punten kita coba lihatnya, ini coba diinfografikan saja ya. Punten, sudah tampil belum ya? Ya, coba kita lihat infografik ini ya. Kalau kita lihat data, ini data memang di Amerika, tapi rata-rata seperti inilah. 20% serangan jantung itu ternyata silent. Sebelumnya tidak ada gejala apa-apa. Atau sebelumnya gejalanya ringan-ringan saja. Atau bahkan mungkin nih sebelumnya ketika nyeri-nyeri dada di sini ya dianggapnya masuk angin. Rata-rata sekitar 20% serangan jantung ini ternyata silent, tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi dan tidak menyadari orang itu ya dia punya penyakit sumbatan pembuluh darah jantung. Dari mana taunya kita ada sumbatan? Macam-macam. Pertama, kalau sudah kena, ya ini mah bahaya ya. Kedua, kita lakukan screening. Screening atas dasar apa? Misalnya begini ya. Usia. Ketika usia di atas 40 tahun, diharapkan ada setahun sekali itu medical check up.
Ketika ada pernah gejala nyeri dada sebelah kiri, apalagi menjalar ke pundak, apalagi menjalar ke bahu bagian leher bagian belakang, ada kemungkinan tuh dicek, lakukan screening juga. Atau misalnya ketika melakukan aktivitas tertentu, ya ada keluhan, keluhan di bagian dada, itu juga diharapkan sih melakukan screening. Apa dok bedanya dilakukan screening? Saya kan takut ketahuan penyakitnya. Ya, justru karena ini 20% itu tidak ketahuan, maka angka kematiannya itu tinggi. Bagaimana caranya menurunkan? Diketahui, dicari. Oh, kalau gitu nyari penyakit, dok. Iya, nyari penyakit. Nyari penyakit sebelum menyebabkan kematian. Syariatnya gitu ya, syariatnya ya. Kita nyari penyakit. Oh, dok, takut ketahuan. Justru rasa takut itulah yang menyebabkan orang enggan untuk melakukan screening. Justru inilah yang meningkatkan kejadian serangan jantung secara tiba-tiba. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat gambar pembuluh darah tadi, teman-teman ya, nih, nggak mungkin ujuk-ujuk dia menebal setebal ini kan? Ya kan? Ada proses, ya. Nah, proses inilah yang sebetulnya kita bisa ketahui dengan screening. Misalnya dengan CT angiografi, ya. Misalnya juga dengan apa namanya angiografi. Bisa kita deteksi. Kalau sudah tersumbat atau sudah pembuluh darahnya sudah tersumbat 90% seperti ini, sangat memungkinkan serangan jantung itu terjadi ketika olahraga, ketika kaget, ketika stres, di mana pembuluh darah jantung harusnya melebar, ini tidak bisa, ya. Tersumbat seperti ini, ya. Jadi budaya takut untuk melakukan mencari penyakit itu salah satu budaya yang harus kita rubah. Karena di sanalah penyebab tingginya angka kematian. Kalaupun angka kematiannya misalnya tidak terjadi kematian, ini juga bisa meningkatkan angka kesakitan yang lebih banyak. Gitu ya. Baik, kita coba lanjut Ibu Bapak semua. Kalau kita lihat dari penyakit jantungnya saja, nih penyakit jantungnya saja. Tadi kan penyakit pembuluh darah itu bisa jantung, ya, bisa juga ke otak, ke stroke. Ada penyakit jantung pembuluh darah lainnya, ada banyak. Varises juga itu penyakit pembuluh darah. Kemudian wasir juga kaitannya juga dengan pembuluh darah. Kemudian penyakit ginjal juga ada kaitannya dengan pembuluh darah. Penyakit kaki diabetes juga kaitan dengan penyakit pembuluh darah. Banyak. Vertigo juga berkaitan dengan pembuluh darah. Ya, ini yang dua besar nih. Penyakit kardiovaskuler yang menyebabkan kematian, yaitu penyakit serangan jantung dan stroke. Kita lanjut, Ibu, Bapak semua, teman-teman semua ya. Nanti di bagian akhir kita akan coba kira-kira penyebabnya apa dan solusinya seperti apa. Begitu ya. Nah, atur makanannya kayak mana? Oh, kayak orang Medan aja. Kayak mana? Cemana gitu ya. Nanti kita lihat. Jadi kalau kita lihat dari data infografis ini, Ibu Bapak semua ya, kita lihat datanya di sini, ternyata di Amerika saja ya, rata-rata 18,2 juta tuh yang mengalami serangan jantung, ya. Rata-rata penyakit jantung ini kalau dulu ya usianya itu 40 tahunan. 45, 40, 50, pokoknya makin meningkat usia, makin meningkat kejadian serangan jantung ini. Tapi sekarang sudah lebih muda lagi. Bahkan pada usia belasan tahun dan 20 tahunan, itu sudah mulai trennya itu meningkat. Jadi kalau kita beranggapan bahwa itu penyakit jantung, penyakit orang tua, enggak juga sekarang. Penyakit stroke katanya penyakit orang tua, enggak juga sekarang mah. Dari mana dari mana ini penyebabnya? Dari salah satunya penyebab terbesar adalah makanan. Ya, maka dari itulah kita coba nanti lihat bagaimana makanan yang bisa mencegah atau makanan yang sehat untuk pembuluh darah ini. Ya, nanti kita coba lihat ya. Ada faktor lain sebelum makanan, selain makanan? Ada. Nanti kita coba lihat datanya, statistiknya ya, biar kita lebih ini lagi apa namanya lebih detail lagi ya.
Dan kalau kita lihat di data di sini juga 80% ya, sebetulnya kasus ini bisa dicegah. Gede banget, besar sekali. Jadi, yang 18,2 juta yang mengalami serangan jantung itu, ya, yang menjadi 20% pembunuh yang silent, yang tiba-tiba itu, ternyata 80%, gede banget ya. 80% itu bisa dicegah. 80% bisa dihindari. Dengan cara apa? Dengan cara pengelolaan faktor risiko namanya itu, ya. Yang kedua dengan cara screening atau penemuan secara awal atau deteksi dini, gitu ya. Jadi bagaimana caranya agar kita dapat nih yang 80% ini? Ya, kenali faktor-faktor risiko pada diri, ya. Jadi kalau begitu kita lihat nih ya faktor-faktor yang sekiranya nih bisa menyebabkan seseorang itu terkena penyakit pembuluh darah tadi ya. Penyakit pembuluh darah tadi bisa jantung gitu ya. Bisa juga stroke. Oke, kita coba lihat ya datanya. Jadi ibu bapak semua, penyakit penyebab syariat untuk penyebab kematian itu penyakit kardiovaskuler, yaitu penyakit kalau kita bahasa kita namanya penyakit stroke dan penyakit jantung, serangan jantung. Dan alhamdulillah kita telah dapat data tadi 80%. Jadi kalau ada 100 orang yang kemungkinan nanti terkena stroke atau terkena serangan jantung, sebetulnya 80% itu bisa diselamatkan. Ya, bisa dicegah dengan cara apa? Kenali faktor risiko. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat, apa dok kalau begitu resiko-resiko yang mungkin ada pada diri? Apa yang menjadi resiko yang memperbesar kemungkinan seseorang itu terkena penyakit stroke atau penyakit jantung ya? Kita coba lihat satu persatu. Baik. Nah, inilah sahabat-sahabat semua, ya, faktor-faktor risiko tersebut. Ini dari infografik yang saya dapat. Nanti saya akan coba sampaikan dari data statistiknya, ya. Yang pertama, yang terbanyak ternyata adalah obesitas. Ini faktor risiko ya. Tidak semua orang yang obesitas akan mengalami stroke atau serangan jantung. Dan tidak semua yang stroke juga obesitas. Ya, dok, itu kok kurus tapi kena serangan jantung juga? Ya, ini namanya faktor risiko, teman-teman. Jadi faktor risiko itu adalah faktor-faktor yang memperbesar kemungkinan terjadinya risiko penyakit sesuatu. Ya, bukan faktor yang menyebabkan. Kalau faktor penyebabnya misalnya faktor penyebab patah tulang misalnya tabrakan, berarti hampir semua yang tabrakan kemungkinan patah tulangnya, ya. Kalau ini faktor risiko. Jadi faktor-faktor yang memperbesar kemungkinan seseorang terjadinya risiko tersebut, ya. Satu adalah obesitas. Logikanya seperti apa sih, dok? Macam-macam kajiannya. Nah, titik temunya itu ternyata ada pada timbunan. Timbunan flak pada pembuluh darah. Seperti yang kita ceritakan tadi. Ya. Jadi bagi mereka yang obesitas, ada kemungkinan penimbunan lemak di pembuluh darahnya itu lebih besar dibanding dengan orang-orang yang berat badannya normal. Ya. Jadi makin tinggi tingkat obesitas, makin besar kemungkinan terjadinya timbunan di dalam pembuluh darah. Kita tahu kan? Makin besar timbunan itu terjadi, maka makin sempit tuh lubang pembuluh darahnya. Maka makin besar kemungkinan terjadinya kelaparan tuh. Bagian distal atau bagian hilirnya itu yang nggak kekirim makanan. Makin besar kemungkinan terjadinya kematian isemik dan sampai pada infak atau kematian jaringan. Terjadi kematian jaringan itulah yang mengakibatkan stroke ischemi. Kematian jaringan di jantung itulah yang menyebabkan heart attack, serangan jantung. Oke ya. Nah, jadi kalau gitu nih ukur berat badan, timbang ya.
Apakah saya ini termasuk obes, overweight, ataukah termasuk apa namanya berat badan yang ideal ya? Body Mass Index BMI-nya itu dihitung. Nanti teman-teman bisa nyari itu ada rumusnya ya, body mass index itu berapa begitu ya. Nah, jadi apa namanya? Kita mawas diri. Ingat loh, 80% penyakit jantung, penyakit stroke bisa dicegah. Bagaimana mencegahnya? Kenali ini, obesitas. Yang kedua nih, Ibu Bapak semua, kenali apakah aktivitas kita ini memang baik ataukah tidak. Dok, bagaimana cara mengukurnya? Mungkin nanti suatu kesempatan nanti kita akan coba ukur ya. Sebetulnya kita udah bahas dulu ketika kita berdiskusi dengan Dr. Arif Wibowo ya, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Sudah dibahas. Tapi kalau misalnya teman-teman penasaran, bisa nanti lihat lagi tayangan videonya ya. Bulan apa tuh terkait dengan penyakit jantung saat itu ya, pencegahan untuk penyakit jantung dan olahraga yang baik untuk penyakit jantung ada di tayang apa namanya di koleksi YouTube-nya di Agim gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari. Narasumbernya Dr. Arif Wibowo, SPJP, ya. Jadi inactivity. Jadi mager kalau ke bahasa kita mungkin ya malas gerak. Dok, apa malas gerak kaitannya dengan timbunan pembuluh darah? Ada. Kalau pada orang aktivitasnya itu baik, maka timbunan-timbunan lemak dalam pembuluh darah itu relatif sedikit. Timbunan lemak di daerah lain juga relatif sedikit. Karena dibakar untuk menjadi energi. Ya, simpelnya memang begitu ya. Prosesnya memang tidak sesederhana itu. Tapi boleh dibilang bahwa timbunan lemak kemungkinan lebih sedikit. Yang kedua dengan apa namanya physical inactivity ini atau mager juga akan berdampak pada kebugaran otot-otot jantung. Jadi kalau teman-teman misalnya lari begitu ya, yang tadinya mager begitu, lari mungkin 1 kilometer aja udah ngos-ngosan tuh. Denyut jantung sudah lebih dari 120. Tapi bagi mereka yang biasa untuk gerak, ya mungkin napasnya itu tidak ngos-ngosan. Denyut nadi mungkin hanya sampai 96, 98, atau paling tinggi juga misalnya 100 denyut nadi 100 kali per menit. Ya, jadi endurance jantung untuk memenuhi kebutuhan berbagai macam organ ini juga akan lebih kuat lagi pada mereka yang terbiasa olahraga. Ya. Nah, yang ketiga, nih penyebab ketiga adalah tekanan darah tinggi. Apakah tekanan darah tinggi ini bisa dikendalikan? Sangat bisa. Ya, sangat bisa jawabannya. Dok, bukankah tekanan darah tinggi itu ada yang disebut dengan hipertensi esensial yang tidak mungkin disembuhkan secara teori? Sebetulnya itu bisa dikendalikan. Disembuhkan mungkin tidak, tapi dikendalikan bisa. Ya, dipelihara dengan apa? Dengan positive thinking, dengan mengurangi dosis stres ya, dengan mengatur pola makan, dengan mengatur pola tidur, dengan tilawah, dengan saum. Itu ada data ilmiahnya, Ibu Bapak semua. Bahwa dengan tilawah, baik mendengarkan, atau dengan membaca, atau dengan saum, atau dengan zikir, atau juga dengan mengatur makanan, dan menurunkan stres, itu bisa berdampak pada normalnya pembuluh darah. Kita pernah bahas itu ya, kajian-kajian penelitian-penelitian ilmiahnya. Ya Ibu Bapak ya. Jadi, obesitas bisa dikendalikan, aktivitas kita bisa kendalikan juga, tekanan darah juga bisa dikendalikan. Tuh, sebetulnya banyak faktor risiko yang bisa dikendalikan teh. Ya, faktor risiko berikutnya 17% loh, yaitu merokok. Nah, kalau udah masuk ngerokok nih, misalnya banyak sekali apa namanya alasan atau yang bisa mengakibatkan yang nggak ngerokok juga mati, yang merokok juga mati, sama-sama mati. Ya iyalah kalau urusan matinya meninggal bukan urusan kita. Perkara kita tahu bahwa merokok itu bisa menyebabkan apa namanya penyempitan pembuluh darah itu fakta. Perkara meninggal orang merokok dengan tidak sudah pasti itu ada tulisan takdirnya.
Tetapi apakah kita sudah tahu, ilmunya sudah ada, bahwa merokok itu bisa menyebabkan kerusakan pada tubuh kita? Akankah kita merusak diri sendiri? Bukankah Allah yang telah menciptakan tubuh kita itu dengan sebaik-baiknya bentuk? Bukankah Allah telah memelihara tubuh kita dengan sebaik-baiknya pemeliharaan tanpa kita tahu, tanpa kita minta? Bukankah Allah juga yang menumbuh kembangkan tubuh kita itu dari sejak janin, kemudian sampai di dalam kandungan keluar menjadi bayi? Bukankah Allah itu yang menumbuh kembangkannya tanpa kita minta, tanpa kita tahu? Tiba-tiba kita rusak. Tiba-tiba kita tahu bahwa kerusakan itu kita sengaja. Bukankah itu sebuah bentuk kezaliman? Jadi jangankan kita mensyukuri atas nikmat tubuh kita diciptakan dan dibentuk ya. Jangan sampai tindakan ini membuat kezaliman. Ya, oke ya. Nah, yang 12% selanjutnya adalah kadar kolesterol yang tinggi. Apakah ini bisa dikendalikan? Sangat bisa. Oke ya. Nah, yang terakhir, sebetulnya ini banyak penyebabnya, lebih dari 32 teman-teman ya. Adalah diabetes. Diabetes apakah bisa dikendalikan? Ini juga bisa. Jadi, ibu bapak, sahabat-sahabat semua, nih, kalau kita ingin yang 80% ternyata penyakit itu bisa dicegah, inilah caranya. Bagaimana kita mengendalikan berat badan, bagaimana kita mengelola aktivitas, bagaimana kita mengendalikan darah tinggi, bagaimana kita menghindari rokok, dan menghindari makanan yang tinggi kolesterol, dan mengelola penyakit diabetes jika ada. Bisa ya, dipahami teman-teman ya? Gede loh angkanya, 80% penyakit, apa itu stroke, ataukah serangan jantung, itu bisa dikendalikan. Ya, bisa dikurangi dengan cara apa? Dengan cara mengelola faktor risiko. Baik, kita lanjut. Saya akan tunjukkan seperti janji saya. Kita lihat data statistiknya ya, teman-teman ya. Nah, faktor risiko kalau kita lihat dari data statistik seperti ini, teman-teman. Kita coba lihat satu persatu ya. Tuh. Nih. Jadi yang tinggi di sini justru adalah resiko dari pengaturan makanan yang tidak baik. Jadi kalau kita berbicara tentang tadi misalnya obesitas. Apakah obesitas ada berkaitan dengan makanan? Iya, pasti itu sudah jelas. Oke ya. Yang kedua, apakah hiperkolesterol itu berkaitan dengan makanan? Jelas sekali. Apakah darah tinggi itu berkaitan juga dengan makanan? Iya, jelas. Apakah diabetes berkaitan juga dengan makanan? Tos tangtos etama, sudah tentu itu, Pak. Artinya ibu bapak semua, tatkala kita bisa mengelola makanan, maka sebagian besar resiko-resiko tadi, paling tidak ada 4 resiko yang bisa dikendalikan dengan mengelola makanan. Artinya, betapa besar dampak mengelola makanan ini terhadap sehat dan sakitnya seseorang, terhadap bugar dan tidaknya seseorang. Oleh sebab itulah, maka mengelola makanan adalah bagian terbesar dan terpenting dari pengelolaan faktor resiko pada penyakit jantung dan pembuluh darah. Termasuk nih, pada penyakit lain. Pada penyakit diabetes, makanan juga yang diatur. Pada penyakit hiperurikemia, asam urat ya, makanan juga yang diatur. Kemudian pada penyakit ginjal sama tuh, makanan juga yang harus kita atur. Ya. Nah, kalau begitu makanan-makanan apa saja, Dok, yang sekiranya yang menjadi penyebab terbanyak? Baik. Ini salah satu kampanye, teman-teman, salah satu kampanye yang dilakukan oleh beberapa komunitas termasuk universitas ya di Inggris begitu ya, di Harvard University juga yang telah lihat datanya tadi. Jadi betapa kampanye ini harus digelorakan karena inilah yang bisa mencegah 80% serangan penyakit jantung dan pembuluh darah tadi.
ya. Jadi kampanye kalau di Inggris seperti ini teman-teman, kampanyenya tuh, ya. Yang pertama katanya healthy diet, jadi makanan yang sehat. Tuh, ya. Yang kedua stop smoking, ya begitu ya. Nah, yang ketiga ini nih, minuman beralkohol ya, minuman keras, ya kan? Nah, yang keempat adalah pengelolaan dan pengaturan berat badan. Nah, kalau begitu dok, makanan apa saja sih yang sebetulnya bisa menyebabkan seseorang itu meningkatkan faktor resikonya dan menurunkan? Jadi ibu bapak ibaratnya seperti ini ya, seperti tabungan di bank. Kalau misalnya nabungnya banyak, pengeluaran sedikit, kemungkinan saldonya itu besar. Kalau makannya banyak, geraknya sedikit, kemungkinan berat badan naik, saldonya naik, saldonya besar. Nah, apa sih yang menyebabkan saldo itu tinggi? Yang paling banyak menyebabkan saldonya tinggi adalah lemak. Dok, kalau begitu lemak itu dalam bentuk apa dok? Bisa lemak itu dalam bentuk langsung, misalnya sudah makan daging gitu ya, atau misalnya makan jeroan, atau misalnya makan makanan yang mengandung minyak-minyak tertentu gitu ya, yang mempunyai kadar lemak tinggi. Jadi lemak juga sama ibu bapak semua. Ada yang berasal dari hewan, ada juga berasal dari tumbuhan. Dok, kalau saya mah konsumsi juga apa namanya yang sehat, misal kacang-kacangan non kolesterol kacangnya. Ingat ibu bapak, semua tumbuhan tidak ada satupun yang mengandung kolesterol. Jadi kalau misalnya ini bayam non kolesterol ya iyalah, karena itu kan tumbuhan. Ini kacang kacang merah titik-titik-titik non kolesterol. Iya. Kenapa? Itu kan dari tumbuhan. Kolesterol itu hanya ada pada hewan dan pada manusia. Jadi kalau misalnya makanan-makanan bersumber dari lemak hewani itu mengandung kolesterol, iya mungkin bisa besar, bisa sedikit. Atau lemak misalnya dari tumbuhan, contoh lemak dari alpukat itu tidak mengandung kolesterol. Lemak dari minyak tidak mengandung kolesterol. Jadi kalau ada iklan minyak goreng, ya minyak sawit non kolesterol, sebetulnya mah nggak usah dikatakan. Ibarat ini es dingin, ya semua es juga dingin kan? Ada es yang panas nggak ya? Ini garam, wah asin, nah, nggak usah disebutin, ya. Tapi karena kepentingan promosi sehingga kadang-kadang itu juga tersesatkan ya. Yang ada adalah ya lemak-lemak tadi, misalnya dari minyak, itu bisa bersifat prokolesterol. Bisa diolah oleh tubuh menjadi kolesterol. Bukan kolesterol yang diminumnya dari lemak minyak nabati itu. Tapi itu bisa dibentuk oleh tubuh menjadi kolesterol. Oleh sebab itulah lemak yang berasal dari nabati juga walaupun lebih aman tetapi dalam proporsi tertentu. Contoh, misalnya gorengan, makanan yang digoreng gitu ya dengan menggunakan minyak-minyak sawit misalnya, itu kan berisiko untuk terjadinya peningkatan kadar kolesterol di dalam darah. Bukan minyak yang mengandung kolesterol. Tatkala masuk ke dalam tubuh, maka akan dibentuk. Salah satu fraksinya adalah kolesterol, trigliserida, kilomikron, LDL, FLDL, dan HDL. Nah, HDL itu fungsinya berbeda dengan kilomikron, FLDL, LDL, dan trigliserida, ya. Kalau HDL itu lebih cenderung dia membersihkan pembuluh-pembuluh darah itu dari timbunan lemak. Jadi memang kalau membersihkan lemak dengan lemak lagi, ya, membersihkan minyak dengan minyak lagi. Jadi kalau begitu, kalau kolesterolnya tinggi harus dibersihkan dengan lemak apa? Nah, ada pertanyaan kayak gitu ya. Dibersihkan dengan lemak yang dari nabati. Misalnya apa yang aman? Ya, misalnya olive oil. Olive oil teh bahasa kitanya apa ya? Minyak dari olive ya. Minyak dari olive oil kan ada ya, minyak olive oil ya. Apa namanya? Olive oil untuk menggoreng juga ada ya. Minyak zaitun olive oil itu.
Ya, ada kan? Nah, itu mempunyai tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan minyak-minyak lain. Bahkan olive oil itu diduga bisa meluruhkan lemak-lemak yang ada di dalam pembuluh darah. Jadi timbunan-timbunan lemak itu bisa diluruhkan di lantarannya dengan menggunakan olive oil. Ya, oke, jadi teman-teman bisa ini ya, bisa ada gambaran ya bahwa makanan-makanan tertentu bisa ada yang mengandung kolesterol, yaitu berasal dari hewani, dan tidak mengandung kolesterol, yaitu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kalau begitu, proporsi makannya seperti apa, Dok? Yang sekiranya bisa menghindari dari penyakit-penyakit tadi. Ini ada kajian, teman-teman, yang disampaikan dari Harvard University yang sudah dalam bentuk infografik. Mudah-mudahan ini bisa di lebih mudah ya, lebih mudah untuk dipahami. Coba kita uraikan satu persatu ya. Jadi pola makan yang sehat itu seperti apa? Banyak sebetulnya. Ini hanya salah satu di antaranya, teman-teman semua ya. Yang pertama, ibu bapak semua, adalah porsi nih, porsi yang hijau punten lihat ya. Ini ibaratnya satu piring ya. Porsi yang hijau itu kan lebih besar tuh ya daripada porsi yang oranye sini ya. Daripada porsi yang merah, dari porsi yang coklat ini kan. Nah, porsi hijau inilah jadi porsi lagi kayak orang Sunda aja ya. Saya orang Sunda. Porsi porsi yang hijau inilah yang menjadi patokan diet terbanyak dalam satu porsi. Apa itu? Yaitu sayur-sayuran. Ya, sayur-sayuran porsinya itu lebih banyak. Di sini ada catatan nih. Kentang katanya dan goreng kentang tidak dihitung di sini. Di mana kalau gitu kentang dihitungnya? Kentang itu dihitungnya di sini nih ya sebagai sumber karbohidrat sebetulnya ya. Porsi yang kedua, ibu bapak semua, di sini porsi makanan pokoknya. Porsi makanan pokoknya itu seperti apa? Kalau di barat mungkin seperti gandum kasar begitu ya. Kalau di kita ada apa, Dok? Nah, saya pernah sampaikan tuh di MK pagi juga. Ibu bapak, porsi kita itu kalau misalnya pengen whole grains ini ibaratnya mengkonsumsi beras merah atau beras hitam. Dok, kalau begitu beras putih sehat nggak? Sehat pada porsi-porsi tertentu. Kalau gitu beras putih nggak boleh dimakan. Ya iya beras mah jangan, nasi putih. Ya, nasi putih nggak boleh dimakan. Enggak, makan aja nasi putih, nggak masalah. Ya, tapi pada porsi tertentu. Kalau dibandingkan nasi putih dengan nasi merah memang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan nasi putih, ya. Glycemic index-nya juga beda, kadar seratnya juga beda, kandungan vitamin B1, B6, B12-nya juga berbeda lebih tinggi, ya. Glycemic index dari uh, nasi merah itu lebih rendah, ya, daripada nasi putih. Artinya lebih lama dirubah menjadi glukosanya kalau nasi merah itu dibandingkan dengan nasi putih. Oke ya, Ibu Bapak semua ya. Jadi ini nih, porsi sayuran ditambah, kemudian juga nanti untuk nasinya mungkin sementara bisa variasi, misal minggu pertama dalam sepekan itu ya, ada nasi merahnya begitu ya. Porsi berikutnya nih ya, Ibu Bapak nanti bisa dilihat ya, nanti bisa di screenshot ya kalau perlu lebih detail lagi. Barangkali saya ini menjelaskan waktunya singkat. Nanti bisa ditonton di YouTube-nya lagi ya. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan daging. Nih, daging healthy protein. Daging ya, kemudian juga sumber lemak dari hewani juga ada di sini ya. Dari kacang-kacangan tuh. Dari kacang-kacangan sumber lemaknya kebanyakan. Yang terpilih adalah ya ikan. Nih ikan. Ikan ini ternyata lebih sehat daripada daging. Ya, Ibu, Bapak. Dok, kalau begitu nggak boleh makan daging? Boleh.
ya, misalnya dalam satu pekan, satu kali, atau dari satu bulan, dua kali, ya. Nah, protein hewani dari ikannya itu porsinya ditambah. Ikan itu banyak mengandung omega 3, AHA, kemudian DHA gitu ya. Banyak mengandung di ikan dibandingkan dengan daging merah. Kalau ayam bagaimana, Dok? Ayam, kalau misalnya ayam broiler dengan ayam kampung misalnya ya. Memang kalau ayam broiler itu kan tumbuh kembangnya dengan intervensi tertentu. Kalau ayam kampung, kalau pemeliharaannya alami, kemungkinan itu lebih lebih alami atau lebih organik kalau bahasa kerennya sekarang mah ya. Jadi ibu bapak semua boleh mengkonsumsi daging, boleh ya. Jadi itulah proporsi terbesar. Nah, proporsi berikutnya adalah buah-buahan. Apa yang dianjurkan pada makan buah-buahan? Buah-buahan dengan varian warna yang berbeda-beda ya. Jadi maksudnya jangan sampai yang oren-oren terus ya. Nggak ada warna merahnya, nggak ada warna hijaunya misalnya ya. Karena satu senang buah-buahan tertentu, buah itu aja. Kenapa? Tidak ada satu jenis buah pun yang bisa memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari buah. Tidak ada jenis, satu jenis buah-buahan yang bisa memenuhi kebutuhan akan buah, ya, apakah proteinnya, apakah vitaminnya, apakah mineralnya dari satu jenis saja. Oleh sebab itulah makan buah-buahan yang bervariasi. Variasinya apa? Dari warna nih. Kalau kata orang Harvard University ya, dari warnanya katanya. Mungkin hari ini warnanya merah. Contoh yang warna merah misalnya anggur begitu ya, atau buah naga. Besoknya misalnya kuning. Contohnya bisa mangga, bisa juga jeruk. Kemudian yang hijau bisa belimbing, bisa juga alpukat. Intinya adalah ada varian dari warna. Karena warna itu menunjukkan komposisi. Komposisi apa yang ada di dalamnya. Oke ya? Baik. Jadi itu dari mulai buah-buahan ya yang porsinya ternyata bungsunya begitu ya. Tetapi porsi terbanyak adalah dari sayur-sayuran ya. Baik, kita coba lanjutkan. Yang berikutnya adalah healthy oil. Minyak yang sehat. Nah, inilah teman-teman semua ya. Minyak yang sehat itu dari mana? Ini dikatakan adanya olive oil ya. Jadi minyak zaitun. Ini yang paling banyak penelitian teman-teman. Minyak zaitun itu selain dia tidak rendah, sangat rendah resikonya untuk terjadinya penimbunan, justru dia itu bisa meluluhkan penimbunan lemak yang ada di pembuluh darah. Banyak sekali penelitian, terutama penelitian yang berasal dari Spanyol, yang mengatakan bahwa minyak zaitun juga bisa mempersubur, ya, bisa mempersubur bakteri-bakteri baik yang ada di dalam usus karena dia bersifat prebiotik. Itu ya, dari olive oil, ya, begitu. Dan batasi katanya butter dan temennya ada butter, ada mentega. Yang selanjutnya adalah air gitu teman-teman ya. Baik, kalau kita lihat dari komposisi makanan tadi, ibu bapak semua ya, kita ingat lagi bahwa sebagian besar atau 80% penyakit jantung dan pembuluh darah itu 80% loh bisa dicegah. 20% bersifat silent. Wah, pembunuh diam-diam, pembunuh tanpa ketahuan. Ya, artinya tahu-tahu kenapa meninggal? Syariatnya serangan jantung aja. Dan kalau kita lihat 80% bisa dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Ada dua hal, teman-teman ya. Kita lihat pertama faktor risiko. Faktor risiko terbesar adalah obesitas. Faktor risiko yang kedua 30% itu adalah mager. Faktor risiko berikutnya tekanan darah tinggi, berikutnya merokok, berikutnya tinggi kolesterol dan diabetes. Ya, kalau kita lihat data lagi, ternyata sebagian besar kalau kita lihat ya, 68,1% atau ada juga yang 69,7%
pengaturan-pengaturan tadi, pengurangan faktor risiko tadi ada di pengaturan makanan. Jadi mudah-mudahan dengan tayangan ini kita bisa jelas Ibu Bapak semua bahwa salah satu ikhtiar, salah satu wasilah kita untuk sehat adalah bagaimana caranya kita mengatur makanan. Aturlah makanan sesuai dengan proporsi yang dianjurkan menurut ahlinya. Ilmu Allah yang sampai kepada ahli gizi kita. Ketika ilmu Allah nyampe kepada ahli gizi bahwa ini berbahaya, ini bagus, maka kita harus berikhtiar, menyempurnakan ikhtiar agar kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit tadi. Nah, demikianlah Ibu Bapak semua, semoga ikhtiar yang kita lakukan untuk mengkonsumsi makanan sehat menjadi salah satu ikhtiar terbaik kita bagi tubuh yang telah Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk, bagi tubuh yang telah Allah pelihara dengan sebaik-baiknya pemeliharaan, dan bagi tubuh yang Allah lindungi dari berbagai macam potensi penyakit. Semoga ikhtiar yang kita lakukan tadi betul-betul bisa menjadi nilai pahala. Ya Allah, jadikanlah saya nih makan sayuran sebanyak ini nih sebagai bentuk rasa syukur saya atas nikmat sehat yang telah Engkau berikan. Ya Allah, nih saksi konsumsi sayur segini porsi ini kata dokter Asep. Bukan kata dokter Asep, kata ahli gizi begitu ya, konsumsi sayur yang dominan. Ya Allah, dengan ini saya bertekad berhenti merokok ya Allah. Karena merokok itu ternyata merusak tubuh yang telah Engkau ciptakan, yang telah Engkau pelihara dengan sebaiknya pemeliharaan. Ya Allah, demi Allah saya berhenti merokok atau merokok lillahi ta'ala. Semoga Engkau jadikan ikhtiar yang sangat sulit ini sebagai ibadah. Jadi sahabat-sahabat, itulah namanya sehat wal afiat. Sehat untuk menjadi taat. Semoga uraian tadi menjadi wasilah ya bagi sehatnya diri kita. Ibu Bapak, mohon maaf jika ada uraian tadi ada kekurangan. Semoga apa yang kita sampaikan betul-betul menjadi amanah. Ilmunya datangnya dari Allah, syariat melalui MK pagi ini menjadi amanah untuk kita lakukan jika ilmu itu baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.